Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Kafi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi. Baik, sebelum melakukan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Zaratun Nazwa, selaku moderator dari kelompok 3 dengan NIM 23040334 dan rekan saya. Saya Rahma Putri Zakia dengan NIM 23010. Saya Raisa Zulfina Nasution dengan NIM 23020. Saya Mada Utami dengan NIM 23022. Saya Dinda Marifa Salwa Bertarigan dengan NIM 2304036. Saya Mutia Fasya dengan NIM 230403040. Saya Muhammad Ryan Azmi dengan NIM 23003. Saya Zati Priyandi dengan NIM 230403031. Baik, langsung saja kita melakukan presentasi. Materi yang kami bawakan kali ini yaitu ortogonalitas vektor. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Rahma Putri Zakia. Kepada Rahma Putri, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang vektor ortogonal. Nah, jadi vektor ortogonal atau dua garis yang ditunjukkan pada gambar di atas secara geometris tegak lurus jika dan hanya jika jarak dari U ke V sama dengan jarak dari U ke minus V. Ini sama dengan mensyaratkan kuadrat jarak harus sama, yaitu mutlak U kurang V pangkat 2 sama dengan mutlak U minus V pangkat 2. Dengan kata lain, mutlak U minus V pangkat 2 sama dengan mutlak U tambah V pangkat 2. Jika ini terpenuhi, maka U dan V adalah ortogonal. Lalu ada jarak antara vektor. Pertimbangkan dua vektor U dan V. Jarak kuadrat antara U dan V minus V dapat dituliskan sebagai jarak U minus V pangkat 2 sama dengan mutlak U kurang minus V pangkat 2 sama dengan mutlak U tambah V pangkat 2. Dengan mengembangkan U tambah V kali U tambah V sama dengan U kali V tambah V kali V tambah 2 U kali V. Maka kita mendapatkan mutlak U pangkat 2 tambah mutlak V pangkat 2 tambah 2 U kali V. Lalu ortogonalitas dengan perhitungan yang sama untuk V dan min V, kita dapat menulis jarak U dan V pangkat 2 sama dengan mutlak U pangkat 2 tambah mutlak V pangkat 2 ditambah 2U kali minus V sama dengan mutlak U pangkat 2 tambah V pangkat 2 dikurang 2U kali V. Kedua kuadrat jarak tersebut sama jika dan hanya jika 2U kali V sama dengan min 2U kali V menjadi U kali V sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa vektor U dan V ortogonal tegak lurus. Jika dan hanya jika U kali V sama dengan 0. Ketika vektor U dan V diidentifikasi dengan titik-titik geometris, garis melalui titik-titik tersebut dan asal adalah tegak lurus jika dan hanya jika U kali V sama dengan 0. Definisi ini menggeneralisasi konsep tegak lurus ke ruang R pangkat N, yang sering disebut sebagai ortogonalitas dalam aljabar linear. Lalu ada ortogonalitas vektor. Dua vektor U dan V adalah ortogonal jika dan hanya jika mutlak U tambah V pangkat 2 sama dengan mutlak U pangkat 2 tambah mutlak V pangkat 2. Penjelasannya yang pertama, ini berarti bahwa jika kita menjumlahkan dua vektor ortogonal, kuadrat norma dari hasil penjumlahan sama dengan jumlah kuadrat norma masing-masing vektor. Yang kedua, sifat ini mencerminkan teorema Pythagoras dalam konteks ruang vektor. Lalu ada komplemen ortogonal. Jika sebuah vektor Z ortogonal terhadap setiap vektor dalam ruang W dari R pangkat N, maka yang pertama Z dikatakan ortogonal terhadap W, yang kedua himpunan semua vektor Z yang ortogonal terhadap W disebut komplemen ortogonal dari W. Yang ketiga dilambangkan dengan W tegak lurus, dibaca sebagai W ortogonal atau
W pub. Ini ada gambar, bidang, dan garis yang melalui 0 sebagai komplemen ortogonal. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mutia Fasya. Kepada Mutia dipersilakan. Mutia masih unmute. Baik, jadi di sini masuk ke contoh. Misalkan W adalah bidang melalui titik asal di R pangkat 3 dan biarkan L menjadi garis melalui titik asal dan tegak lurus terhadap W. Nah, jadi jika Z dan W bukan 0, Z berada pada L dan W berada pada W, maka yang pertama itu segmen garis dari 0 ke Z tegak lurus terhadap segmen garis dari 0 ke W, yaitu Z dikali W sama dengan 0. Yang kedua itu jadinya setiap faktor pada L adalah ortogonal terhadap setiap W di W. Jadi kesimpulannya itu L sama dengan W tegak lurus dan W sama dengan L tegak lurus. Next. Lanjut ke poin penting. Yang pertama itu ada sebuah vektor X berada dalam W tegak lurus jika dan hanya jika X ortogonal terhadap setiap vektor dalam sebuah set yang menjangkau W. Yang kedua itu W tegak lurus adalah subruang dari R pangkat N. Jadi yang terdapat dalam gambar ini yaitu subruang fundamental yang ditentukan oleh matriks M kali N dari A. Next. Lanjut ke teorema ruang fundamental. Nah, jadi misalkan A adalah matriks M kali N, maka yang pertama itu ada komplement ortogonal dari ruang baris A adalah ruang 0 dari A. Jadi ruang baris A tegak lurus sama dengan ruang 0 A. Yang kedua itu ada komplement ortogonal dari ruang kolom A adalah ruang 0 dari A pangkat T. Jadi ruang kolom A tegak lurus sama dengan ruang kolom A pangkat T. Next. Jadi buktinya itu yang pertama, aturan baris kolom untuk menghitung AX menunjukkan bahwa jika X berada dalam ruang 0A, maka X ortogonal terhadap setiap baris A dengan baris dianggap sebagai vektor dalam R pangkat N. Yang kedua itu karena baris-baris dari A menjangkau ruang baris, maka X ortogonal terhadap ruang baris A. Yang ketiga, sebaliknya, jika X ortogonal terhadap ruang baris A, maka X pasti ortogonal terhadap setiap baris A, sehingga AX sama dengan 0. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil itu, yang pertama, ini membuktikan pernyataan pertama dari teorema ini. Yang kedua itu karena pernyataan ini berlaku untuk matriks apapun. Hal ini juga berlaku untuk A pangkat T. Yang ketiga itu artinya komplement ortogonal dari ruang baris A pangkat T adalah ruang 0 dari A pangkat T. Ini membuktikan pernyataan kedua karena ruang baris A pangkat T sama dengan ruang kolom A. Next. Masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini perhatikan vektor-vektor U sama dengan 1, 1, 1, P sama dengan 1, 2, minus 3, dan W sama dengan 1, minus 4, 3 dalam R pangkat 3. Maka U P sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 dikali minus 3 sama dengan 0. UW sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 dikali minus 4 ditambah 1 dikali 3 sama dengan 0. Dan VW sama dengan 1 dikali 1 ditambah 2 dikali minus 4 ditambah minus 3 dikali 3 sama dengan minus 16. Jadi U ortogonal terhadap V dan W, tetapi V dan W tidak ortogonal. Jadi sekian presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya contoh soal 2 akan disampaikan oleh Dinda Maudifa. Kepada Dinda Maudifa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, saya lanjutkan ya. Berikut ini merupakan contoh soal yang kedua. Tentukan basis untuk subruang U tegak lurus dari R pangkat 3 di mana U sama dengan 1, 3, dan min 4. Perhatikan bahwa U tegak lurus terdiri dari semua vektor W sama dengan X, Y, dan Z. Sedemikian rupa sehingga W dan U
U dan W sama dengan 0. Atau X tambah 3Y dikurang 4Z sama dengan 0. Variabel-variabel bebasnya adalah Y dan Z. Yang pertama, tetapkan Y sama dengan 1, Z sama dengan 0. Sehingga diperoleh solusi W1 sama dengan min 3, 1, dan 0. Yang kedua, tetapkan Y sama dengan 0, Z1 sama dengan 1, sehingga diperoleh solusi W2 sama dengan 4, 0, dan 1. Vektor-vektor W1 dan W2 membentuk basis untuk ruang solusi dari persamaan tersebut. Dan juga basis untuk U tegak lurus. Next. Nah, selanjutnya ada contoh soal yang ketiga. Apakah U 9 min 3, 0, 4, dan V 5, 3, 8, min 8, min 9 saling tegak lurus terhadap hasil kali dalam A dan B? A1, B1 tambah 2, A2, B2 ditambah 3, A3, B3 tambah 4, A4, B4. Lalu di sini ada penyelesaiannya. Jadi, AB sama dengan 9 kali 5 ditambah 0, 2 kali 0, dikali min 8 tambah 3, dikali min 3, dikali 3, ditambah 4, dikali 4 sama dengan 0. Nah, jadi matriks U dan V adalah ortogonal. Next. Selanjutnya ada contoh soal yang keempat. Selidiki apakah V sama dengan A, di mana A tersebut min 1, 0, 3. Selanjutnya B sama dengan 2, 1, 1. C sama dengan 7 dan 1/2. Himpunan yang ortogonal terhadap hasil kali dalam U dan V sama dengan 3U1, V1 ditambah 2 U2, V2 ditambah 2 V3, U3, V3. Penyelesaiannya A dan B sama dengan 3 dikali min 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 1 ditambah 2 dikali 3 dikali 1 sama dengan 0. Selanjutnya, A dan C, di mana 3 dikali min 1 dikali 1 ditambah 0 dikali min 7 ditambah 2 dikali 3 dikali 1/2 sama dengan 0. Selanjutnya, B dan C, di mana 3 dikali 2 dikali 1 ditambah 1 dikali min 7 dan 2 dikali 1 dikali 1/2 sama dengan 0. Jadi, kesimpulannya himpunan V merupakan himpunan ortogonal terhadap hasil kali dalam tersebut. Next. Selanjutnya ada contoh soal yang kelima. Buktikan bahwa vektor A 4 dan 6, B min 3 dan min 2 saling ortogonal. Lalu di sini ada penyelesaiannya. A dikali B sama dengan 4 dan 6 dikali min 3 dan min 2. Di mana didapatkan 4 dikali min 3 tambah 6 dikali min 2 sama dengan min 12 ditambah min 12. Lalu kita dapatkan hasilnya 0. Maka kesimpulannya terbukti vektor A dan B saling tegak lurus atau ortogonal. Next. Lalu ada contoh soal yang keenam. Diketahui vektor A sama dengan X dan 3, B min 2 dan 4. Jika kedua vektor tersebut saling tegak lurus, tentukan nilai X. Lalu di sini ada penyelesaiannya. A dikali B sama dengan 0. Lalu X dikali min 2 ditambah 3 dikali 4 sama dengan 0. Kemudian min 2X ditambah 12 sama dengan 0. Lalu 2X sama dengan 12, maka didapatkan hasilnya X sama dengan 6. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dinda Maudiva. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Reza Zulfina. Kepada Reza dipersilakan. Selanjutnya adalah geometri proyeksi ortogonal. Nah, yang pertama ada proyeksi ortogonal dari sebuah titik. Bisa kita lihat di gambar, panah yang paling atas itu proyektor, panah tengah itu bidang proyeksi, dan panah yang bawah itu proyeksi. Proyeksi ortogonal dari sebuah garis, bisa kita lihat di gambar kalau garis itu merupakan perpanjangan dari titik yang memiliki panjang, arah, dan posisi. Next. Selanjutnya ada proyeksi ortogonal dari sebuah bidang.
Bidang merupakan perpanjangan dari garis yang memiliki panjang dan lebar rupa, permukaan, serta orientasi dan posisi. Selanjutnya, proyeksi ortogonal dari sebuah benda. Benda atau volume merupakan perpanjangan dari sebuah bidang yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman, bentuk dan ruang, permukaan, serta orientasi dan posisi. Next. Selanjutnya, proyeksi skalar dan vektor ortogonal. Proyeksi skalar ortogonal B pada A, yaitu mutlak B kali mutlak A adalah sama dengan B kali A per mutlak A. Untuk rumus proyeksi skalar ortogonal A pada B, mutlak A kali mutlak B sama dengan A kali B per mutlak B. Next. Untuk proyeksi vektor ortogonal B pada A dirumuskan yaitu B sama dengan A kali B per mutlak A kuadrat dikali A. Untuk proyeksi vektor ortogonal A pada B, A sama dengan B kali A per mutlak B kuadrat dikali B. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya contoh soal yang pertama akan disampaikan oleh Mahda kepada Mahda, dipersilakan. Jadi kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui kubus OABCDEFG jika vektor OA sama dengan 1, 0, 0, OC sama dengan 0, 1, 0, dan OD sama dengan 0, 0, 1, maka vektor proyeksi AF ke OF adalah next. Pada soal ini sudah diketahui gambarnya, yaitu ada di diagram kubus OABCDEFG. Kemudian kita pertama cari diketahuinya dulu. Panjang vektor AF sama dengan 011, OF sama dengan 111. Kemudian vektor proyeksi AF pada OF adalah dimasukkan rumusnya proyeksi AF pada OF, yaitu vektor AF sama dengan AF kali OF per OF kuadrat dikali OF. Setelah itu didapat hasilnya 2/3, 1, 1, 1, dan jawabannya adalah D. Next. Yang kedua diketahui vektor A sama dengan 9I dikurang 2J ditambah 4K dan B sama dengan 2I tambah 2J ditambah K. Proyeksi ortogonal vektor A pada B adalah next. Proyeksi A pada B adalah A kali B per B kuadrat. Nilai mutlak dari B kuadrat dikali B. Kemudian dimasukkan angka-angkanya dan didapat hasilnya 4I tambah 4J tambah 2K. Jawabannya adalah C. Next. Contoh soal yang ketiga yaitu diketahui panjang proyeksi ortogonal vektor A sama dengan P2, 4 pada B sama dengan 2, P, 1 adalah 4. Nilai dari P adalah next. Pertama kita cari dulu panjang vektor B dengan rumus yaitu akar 2 kuadrat tambah P kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar P kuadrat tambah 5. Kemudian kita substitusikan dan hasilnya adalah didapat P sama dengan 2. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya masalah least square akan disampaikan oleh Raihan kepada Raihan, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan dari materi yang mana materi selanjutnya itu masalah least squares. Yang mana jika A adalah matriks berukuran M kali N dan B adalah vektor di R. Solusi least squares dari AX sama dengan B adalah X elemen R N sehingga B dikurang AX lebih kecil dari B kurang AX. Untuk semua X elemen R pangkat N, aspek terpenting dari masalah least square adalah bahwa tidak peduli apapun X yang dipilih, vektor AX pasti berada di ruang kolom A, jadi kita mencari X yang membuat AX sebagai titik terdekat di kolom A ke B. Next. Nah, misalkan B sama dengan J kolom AB karena B berada dalam ruang kolom persamaan AX sama dengan B konsisten sehingga terdapat uh, X elemen R pangkat N sedemikian sehingga AX sama dengan B. Vektor X adalah solusi least squares dari AX sama dengan B. Jika dan hanya jika X memenuhi satu, vektor X di R pangkat N ini merupakan daftar bobot yang akan membangun B dari kolom-kolom matrik A. Next.
Misalkan X memenuhi AX sama dengan B berdasarkan teorema dekomposisi ortogonal, proyeksi B memiliki sifat bahwa B kurang B ortogonal terhadap kolom A sehingga B kurang AX ortogonal terhadap setiap kolom dari A. Jika AJ adalah salah satu kolom dari A, maka AJ buka kurung B kurang AX sama dengan nol. Dan pangkat T dalam kurung B kurang AX sama dengan nol. Karena setiap pangkat T adalah baris dari pangkat T yang kita punya. Sehingga pangkat T dalam kurung B kurang AX sama dengan nol. Dengan demikian kita dapatkan pangkat T B kurang pangkat T AX sama dengan nol. Sehingga pangkat T AX sama dengan pangkat TB. Persamaan ketiga adalah sistem persamaan yang disebut normal equations. Next. Solusi least squares. Solusi least squares dari AX sama dengan B cocok dengan sama dengan B cocok dengan solusi dari persamaan normal. Pangkat T AX sama dengan pangkat T B. Buktinya pertama yaitu solusi least squares ya, X selalu memenuhi persamaan normal. Yang kedua itu jika X memenuhi pangkat T AX sama dengan pangkat TB, maka B kurang AX ortogonal terhadap kolom-kolom A. Yang ketiga kita bisa menulis bahwa B sama dengan AX tambah B kurang AX, di mana AX adalah proyeksi ortogonal dari B ke kolom A. Jadi X adalah solusi least square. Oke, next. Contoh soal pertama yaitu diberikan temukan solusi least square untuk sistem tidak konsisten AX sama dengan B dengan matriks A sama dengan matriks A sama dengan 4 0 0 2 1 1, B sama dengan 2 0 11. Oke, next. Penyelesaiannya pertama langkah satu langkah satu hitung pangkat TA dan uh, pangkat TB sama T pangkat TA sama dengan matriks 401 021 4002 11 sama dengan 17115. Pangkat TB sama dengan 401 021 2011 sama dengan 1911. Langkah kedua itu persamaan normal yang mana pangkat T AX sama dengan pangkat TB 17115 X1 X2 sama dengan 1911. Langkah ketiga itu hitung inverse yang mana pangkat TA pangkat negatif 1 sama dengan 1/84 dalam matriks 5 negatif 1 17. Langkah keempat yaitu solusi X yang mana X sama dengan pangkat TA pangkat negatif 1 pangkat TB sama dengan 1/84 matriks 5 negatif 1 17 19 11 sama dengan 1 2. Oke, next. Contoh soal kedua yaitu temukan solusi kuadrat kecil dari persamaan AX sama dengan B dengan matriks A sebagai berikut dan B sama dengan sebagai berikut. Oke, next. Yang mana kita bisa melihat luasannya penyelesaiannya langkah pertama itu hitung pangkat TA. Pangkat TA sama dengan 1 1 1 1 0 00 yang mana kita lihat bahwa hasilnya itu menjadi 6 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2. Yang mana langkah kedua itu hitung pangkat TB yang mana pangkat TB ini sama dengan yang mana bisa kita lihat hasilnya menjadi matriks 4 negatif 2 6. Oke, next. Yang langkah ketiga yaitu matriks augmented yang mana pada matriks augmented ini kita dapat melihat bahwa 6 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 yang mana di matriks ini di inverse menjadi 1 0 0 1 0 1 0 negatif 1 0 0 1 negatif 1 0 0 sehingga pada matriks berikutnya itu 3 negatif 5 negatif 2 0 yang mana solusi umum itu X1 sama dengan 3 dikurang X4 sama X2 itu sama dengan negatif 5 tambah X4 X3 yaitu sama dengan negatif 2 tambah X4 yang mana X4 sini adalah bebas. Ya, lalu ada solusi kuadrat terkecil yang mana X sama dengan 3 negatif 5 negatif 2 0 ditambah X4 matriks negatif 1 1 1 1. Oke, next.
Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahman. Selanjutnya teorema 2 akan disampaikan oleh baik, pada teorema 2 ini, misalkan A adalah matriks M dikali N. Nah, pernyataan berikut secara logis. Yang pertama, persamaan AX sama dengan B memiliki solusi kuadrat terkecil yang unik untuk setiap B dalam R pangkat M. Yang kedua, kolom-kolom dari A linear independen. Dan yang ketiga, matriks A transpos A invertible. Nah, ketika pernyataan-pernyataan ini benar, solusi kuadrat terkecil X diberikan oleh X sama dengan A transpos A pangkat minus 1 dikali A transpos B. Nah, untuk X berguna terutama untuk tujuan teoritis dan untuk perhitungan manual saat A transpos A adalah matriks 2 kali 2 yang invertible. Ketiga, solusi kuadrat terkecil X digunakan untuk menghasilkan AX sebagai aproksimasi dari B. Jarak dari B ke AX disebut sebagai error kuadrat terkecil dari aproksimasi ini. Next. Contoh, diketahui A dan B seperti pada contoh 1. Temukan error kuadrat dalam solusi kuadrat terkecil dari AX sama dengan B. Untuk matriks B-nya bisa dilihat pada layar. AX sama dengan 4,0,0,2,1,1 dikali dengan 1,2 menghasilkan 4,4,3, maka B dikurang AX sama dengan menghasilkan minus 2, minus 4, 8. Dan error kuadrat terkecilnya adalah matriks mutlak B dikurang AX sama dengan akar dari minus 2 kuadrat tambah minus 4 kuadrat tambah 8 kuadrat menghasilkan akar 84. Next. Perhitungan alternatif dari solusi least square. Yang pertama contoh menunjukkan cara mencari solusi least square dari persamaan AX sama dengan B. Nah, ketika kolom-kolom matriks A ortogonal, matriks seperti ini tuh muncul dalam masalah regresi linear yang akan dibahas pada bagian berikut. Nah, untuk kolom ortogonal, jika kolom-kolom matriks A ortogonal, maka untuk setiap pasangan kolom AI dan AJ berlaku sama dengan 0. Untuk I tidak sama dengan J. Hal ini memudahkan perhitungan proyeksi ortogonal dan solusi least squares, karena kita dapat menghitung proyeksi secara langsung tanpa perlu menggunakan metode yang lebih kompleks. Next. Baik, contoh soal, temukan solusi least squares dari persamaan AX sama dengan B untuk matriks A berikut dan matriks B berikut. Nah, karena kolom A1 dan A2 dari A ortogonal, kita dapat langsung menghitung proyeksi ortogonal B dari B ke ruang kolom A menggunakan rumus proyeksi B sama dengan B dikali A1 per A1 dikali A1 dikali A1 tambah B dikali A2 per A2 dikali A2 dikali A2. Next. Untuk penyelesaiannya, sama dengan 8 per 4 dikali A1 ditambah 45 per 90 dikali A2. Diperoleh proyeksi ortogonalnya itu B menghasilkan minus 1, 1, 5 per 2, 11 per 2. Setelah mengetahui B-nya, kita dapat menyelesaikan AX sama dengan B. Solusi untuk X dapat ditemukan langsung dari bobot kolom-kolom A yang sesuai. Nah, X menghasilkan 2 1/2. Next. Baik, selanjutnya teorema 3 akan disampaikan oleh Eza Fikri. Kepada Eza, dipersilakan. Terima kasih. Teorema 3 yaitu diberikan matriks A pangkat dengan kolom-kolom yang saling bebas linear dan dibiarkan A sama dengan QR menjadi faktorisasi QR dari A. Maka untuk setiap B persamaan AX sama dengan B memiliki solusi least square unik, yaitu X sama dengan R pangkat min 1 Q pangkat TB. Bukti, biarkan X sama dengan R pangkat min 1 dikali Q pangkat TB, maka AX sama dengan QRX sama dengan QR kali R pangkat min 1 Q pangkat TB sama dengan QRR min 1 Q pangkat TB sama dengan QQ pangkat TB. Dengan demikian, AX sama dengan QQ pangkat TB yang merupakan solusi untuk persamaan least square. Next. Catatan numerik, karena R dalam teorema 3 adalah matriks segitiga atas, X seharusnya dihitung sebagai solusi eksak dari persamaan Rx sama dengan Q pangkat TB. Penyelesaian persamaan dengan substitusi balik atau operasi baris jauh lebih cepat daripada menghitung R pangkat min 1 dan menggunakan next.
Contoh soal. Temukan solusi least square dari persamaan AX sama dengan B untuk A sama dengan 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 5, 0, 2, 3, B sama dengan 3, 5, 7, min 3. Next. Faktorisasi QR dari A sama dengan QR sama dengan 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 min 1/2 min 1/2, 1/2, 1/2 min 1/2, 1/2 min 1/2, 200420532. Perhitungan Q pangkat TB, Q pangkat TB sama dengan 6 min 6, 4. Persamaan sistem yang harus diselesaikan. Rx sama dengan Q pangkat TB. 200420532 X1, X2, X3 sama dengan 6 min 6, 4. Solusi dengan substitusi balik X sama dengan min 10 min 6, 2. Next. Contoh soal 6. Dari persamaan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X dari garis least square yang paling sesuai dengan titik data 2,21527383. X beta sama dengan Y di mana X sama dengan 11 X1 X2 Xn. B beta sama dengan beta 0 beta 1. Y sama dengan Y1 Y2 Yn. Next. Gunakan koordinat X dari data untuk membentuk matriks desain X dalam persamaan 8 dan koordinat Y untuk membentuk vektor observasi Y. X sama dengan 1112578, Y sama dengan 1233. Untuk solusi least square dari X beta sama dengan Y, kita peroleh persamaan normal dengan notasi baru, yaitu X pangkat T, X beta sama dengan X pangkat T, Y. Next. Artinya kita harus menghitung X pangkat Dx sama dengan 1215178, 1112578 sama dengan 422 X pangkat T Y sama dengan 1215178, 1233 sama dengan 957. Next. Angka persamaan normalnya adalah 422 dikali matriks beta 0 beta 1 sama dengan 957. Untuk mencari beta 0 dan beta 1, kita menghitung inverse dari matriks X pangkat Dx. Dan kalikan dengan vektor X pangkat TY. Yang sama dengan hasilnya 1/84, 142 min 22, min 224, 957. Dengan melakukan perkalian matriks, kita memperoleh dari beta 0, matriks beta 0 beta 1 sama dengan 2/7, 5/14. Next. Jadi persamaan garis di square adalah Y sama dengan 2/7 tambah 5/14X. Dengan garis grafik yang sesuai dari gambar yang ditampilkan. Mungkin sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Eza Fikri. Berakhirnya presentasi kami pada hari ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.